المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ya masyarakat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat saling salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam dan istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya masyarakat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar sholat, yaitu cara duduk di antara dua sujud dalam sholat. Setelah sujud pertama, orang yang sholat bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun sholat. Dalam hadis Al-Musi' sholatahu dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan, kemudian Nabi SAW sujud sampai anggota badannya menempati tempatnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kepalanya bangun dari sujud sampai posisi duduk. Hadis Abu Daud disahihkan Al-Albani dan Al-Sifat Sunnah Nabi. Lalu bagaimana dengan cara duduk di antara dua sujud? Cara duduk di antara dua sujud adalah dengan duduk iftiros, yaitu dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki, kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya, lalu turun sujud kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, di antara sunnah dalam sholat adalah menegakkan kaki kanan, lalu menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Duduk iqo'. Nah, selain duduk iftiros, dibolehkan juga duduk iqo'. Cara duduk iqo' dalam sholat yang dibolehkan adalah menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki dan jari-jari menghadap kiblat. Seorang tabi'in, Tawuf bin Kaisan rahimahullah mengatakan, kami bertanya mengenai duduk iqo' kepada Ibnu Abbas. Ia berkata, itu sunnah. Tawuf berkata, kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Ibnu Abbas berkata, justru itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Muslim nomor 536. Di sisi lain ada cara duduk iqo' yang dilarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Pertama, memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, kemudian witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Kemudian melarangku dari mengantuk seperti patukan ayam jantan, duduk iqo' seperti duduk iqo' anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Ahmad Syakir dan Takhrij Musnad Ahmad. Duduk iqo' yang dilarang ini yaitu dengan meletakkan bokong atau pantat di atas lantai, lalu kaki ada di bagian kanan dan kiri dalam keadaan terhampar. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang uqbatu syaitan,
juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, duduk iko ada dua macam. Yang pertama, mendudukan bokong di atas lantai, kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebagaimana duduk anjing. Ini yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mustanad dan muridnya yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dan para ahli bahasa yang lain, duduk jenis ini makruh dan ini yang dilarang dalam hadis. Kemudian jenis yang kedua, mendudukkan bokong di atas kedua tumit di antara dua sujud. Inilah yang dimaksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perkataan beliau, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muwaqqi dan Al-Imla menyatakan duduk seperti ini dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud. Syarah Sahih Muslim. Lalu bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ada beberapa bacaan yang sahih yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Bacaan pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud pada saat beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah rezeki dan tinggikanlah derajatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Lalu bacaan yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, biasanya Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud beliau membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk dan berilah rezeki. Hadis riwayat Ibnu Sahih Al-Albani dan Sahih Al-Albani. Lalu bacaan yang ketiga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengajarkan bacaan salat kepada orang-orang Badui, Nabi mengajarkan doa Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, disahihkan Al-Albani dalam surat Al-Targhib. Kemudian bacaan yang keempat dari Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kemudian Nabi duduk setelah sujud dan mengucapkan Rabbighfirli Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Dan lamanya semisal dengan lamanya berdiri, kemudian beliau sujud. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani dalam As-Sahih An-Nasa'i. Lalu apakah perlu mengangkat tangan? Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka seseorang disyariatkan mengangkat tangan ketika bertakbir karena terdapat hadis. Biasanya Nabi SAW mengangkat tangan bersama dengan takbir ini, yaitu ketika bangun dari sujud. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud disebutkan Al-Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Ibnu Qayyim mengatakan, dinukil dari Al-Afraq, ketika beliau bertanya mengenai mengangkat tangan, beliau berkata, mengangkat tangan itu setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Aku melihat Abu Abdillah Imam Ahmad mengangkat tangannya dalam salat setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Namun yang tepat ini dilakukan kadang-kadang saja, tidak setiap saat. Syekh Husain Al-Awaisyah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika takbir saat dari sujud. Kadang-kadang di dalam kitab Mawsu'ah Fikih yang menjadi wallahu a'lam. Ini mengenai bahasan tata cara duduk di antara dua sujud sudah dibahas, dan pada hari ini mungkin baru bagian yang pertama mengenai tata cara duduk di antara dua sujud. Ini sudah kita jelaskan, ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara duduk di antara dua sujud. Ini dibahas dalam sebuah hadis bahwa sampai Rasulullah SAW melakukan sujud itu sampai anggota badannya menempati tempatnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kepalanya bangun dari sujud sampai ke posisi duduk. Nah, ini bagaimana caranya? Tadi
iftiros, yaitu dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Namun tadi dijelaskan juga ada duduk iqo. Nah, di duduk iqo ini ada dua. Duduk selain duduk iftiros, dibolehkan juga duduk akok. Namun ada yang dibolehkan cara duduk iqo di surat yang dibolehkan dengan cara menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki dan jari-jari menghadap kiblat. Namun ada juga yang duduk iqo yang dilarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu duduk iqo yang dilarang itu dengan meletakkan bokong di atas lantai, lalu kaki ada di bagian kanan dan kiri kaki, badan dalam keadaan terhampar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam uqbatus syaitan juga melarang seorang menghamparkan kedua lengan seperti terhamparnya kaki binatang buas. Ini perumpamaannya ketika dia melarang seorang menghamparkan kedua lengannya. Lalu Imam An-Nawawi menjelaskan duduk iqo ada dua macam. Yang pertama mendudukkan bokong di atas lantai, kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebagaimana duduknya anjing. Ini yang ditafsirkan oleh Mubaidah, Mahmud bin Al-Sanah dan para ahli bahasa yang lain. Duduk jenis ini makruh, bahkan dilarang. Nah, yang kedua ini mendudukkan bokong di atas kedua tumit di antara dua sujud. Ini yang dimaksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikatakan beliau adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i dalam Buati al-Qiblah menyatakan duduk seperti ini dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud. Ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, untuk bacaan sujud di antara dua sujud ini ada 4 bacaan. Namun sepertinya sudah umum kita baca, yaitu Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi di 4 bacaan ini tersebut juga hampir mirip bacaan yang sering kita baca. Yang berikutnya yang terakhir yaitu mengangkat tangan ketika bangun dari sujud. Sebagian ulama berpendapat ketika bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka seorang sholat disyariatkan mengangkat tangan ketika bertakbir, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad Abu Daud yang disahihkan Al-Albani. Artinya biasanya Nabi SAW mengangkat tangan bersamaan dengan takbir ini, yaitu ketika bangun dari sujud. Bahkan dinukil dari Al-Afram ketika beritanya mengenai mengangkat tangan, beliau berkata, mengangkat tangan itu setiap kali sujud dan setiap kali naik. Aku melihat Abu Abdullah Imam Ahmad mengangkat tangannya dalam sholat setiap kali sujud dan setiap kali naik. Namun yang tepat ini dilakukan kadang-kadang saja, tidak setiap saat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian yang ringkas yang sedikit ini tentunya sedikit menambah kita pengetahuan dan pemahaman di dalam melaksanakan ibadah sholat, dan dalam hal ini bagaimana cara kita duduk di antara dua sujud dalam sholat. Mudah-mudahan, dan insya Allah kita akan terus bahas terus mengenai tentang sholat. Di sini tadi sudah kita dengarkan, kita bisa sampaikan mengenai tata cara di antara dua sujud, dan banyak sekali yang mungkin kita tidak ketahui dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Namun tentunya dengan hal seperti ini menjadi bagian kita untuk beristiqomah menyampaikan ya sedikit tidaknya apa yang mungkin kita tidak pahami, dan alangkah baiknya kita terus belajar, tidak hanya di sini saja,